Saya dapat minyak sumber waras ini dari teman saya. Katanya sih minyak ini beda sama minyak balur biasa. Akhirnya saya beli minyak ini buat pijetin si kecil. Wanginya tuh enak banget. Setiap si kecil habis mandi, selalu saya balurin ini. Sumber waras, bukan minyak balur biasa. Minimal juga di tempat tokonya dijual juga tuh minuman sehat gitu kan. Minuman penangkal gluten. Misalkan. Lah begini nanti habis makan kue ya. Masalah sekarang orang sebagaimana makanan sehat itu bikin candu, makanan nggak sehat pun apapun lah ya, itu bikin candu juga loh. Dan candu tadi itu terikot. Kita nih semua orang Indonesia, saya juga, Anda gitu kan. Hampir-hampir nggak ada yang tidak pernah makan mie instan juga. Betul kan? Tiba-tiba dia ngirim sinyal tuh. Sinyal memorinya. Pengen mie instan. Disitulah iman berperan gitu kan. Sebenarnya yang diinginkan dia itu apa? Bahan kimia tadi gitu loh. Gitu loh. Jadi minta. Kadang-kadang saya juga pengen. Makanya kalau saya ada keinginan kayak begitu, saya alihkan makan mie. Tapi kan mie yang sehat banyak sekarang. Gitu loh. Jadi tetap tersalurkan keinginannya. Nah, gitulah. Ya, jadi prebiotik. Jadi nggak apa-apa yang jualan kue terus kalah jualan kuenya, ya. Tapi jangan lupa bikin juga di situ sedekah minuman sehat, gitu kan. Pakai dibikin di situ kan. Atau kalau nggak ya kuenya dibikin kue-kue yang sehat kan bisa. Meskipun saya tahu kalau bikin kue sehat ini saya nggak laku. Kenapa nggak laku? Karena awareness kita atau edukasi kita terhadap orang untuk hidup sehat itu memang masih panjang perjalanannya. Majelis Taklim Az-Zahra ya berapa orang sih yang ikut sekarang 100 orang. Yang di kampung kita tuh udah ribuan yang tiap harinya makan kayak beginian gitu kan. Ya, artinya apa? Ya minimal kita sama keluarga dulu lah. Ya. Karena kalau mau anuin semua mah susah gitu kan. Seperti itu ya. Jadi makanan mereka. Jadi makanan-makanan mereka itu ibu sekalian ya banyak dari sayur buah ya rempah-rempah kayak begini ini makanan mereka semua. Ya, makanan mereka semua sehingga kalau mau bikin senang mereka ya kasih makan mereka atau buat memperbaiki mood. Jadi pernah saya share gitu kan. Jadi sebenarnya kayak buah-buahan gitu. Ada bikin buah-buahan dalam bentuk ya buah-buah iris ya seperti rujak itu kan. Sebelah mungkin paling sederhana misalkan pepaya lah gitu kan. Pepaya itu Anda ambil Anda potong-potong, kasih jeruk nipis, kasih madu, kasih garam mineral sedikit. Itu sudah sangat powerful, luar biasa ngasih makan mereka. Tambahkan sedikit dengan irisan-irisan kurma. Sederhana kan? Tapi itu efeknya ke tubuh luar biasa. Nah, kalau itu dirutinkan tek lama-lama dia memperbaiki penyakit yang bahkan ibu-ibu sekalian gut brain axis ini memang tidak ada hubungan dengan bukan tidak ada hubungan ya, saya mungkin ada hubungan atau tidak lah, tapi dia ada kalau katalah ada hubungan dengan leaky gut. Leaky gut tuh usus yang bocor ya. Usus bocor tuh pernah saya sampaikan kan, jadi fili-fili atau mungkin jonjot ususnya itu kan dia rapat gitu kan. Ya rapat itu kalau seandainya ada makanan pengganggu tadi atau mood yang bikin masalah, mood juga bisa bikin masalah di pencernaan kita. Saya pernah share waktu itu bahwa ternyata emosi seseorang bisa mengubah bakteri yang ada pada perut kita. Nah, jadi kalau kita kembali ke tadi leaky gut, tadi dia kan yang ketat begini lama-lama. Awalnya dia ketat, ketika muncul stres yang berlebihan, dia renggang lagi. Akhirnya apa? Bahasa sederhana itu isi dari bagian usus ini yang harusnya tidak keluar dan masuk ke aliran darah. Gitu loh. Jadi kontrol emosi, kontrol hati, kontrol perasaan, kontrol jiwa kita. Apa yang tidak perlu kita lihat, nggak usah dilihat. Apa yang tidak perlu kita dengar, nggak usah didengar. Karena semua hal-hal yang negatif yang tidak terfilter tadi juga akan mempengaruhi stres atau tidak bakteri ini yang ada pada pencernaan kita tadi. Jelas ya? Jadi dia bikin stres. Jadi kalau orang sedih terus ya soon or later gitu kan, cepat atau lambat
bakteri-bakteri netral dalam tubuhnya akan berubah menjadi bakteri yang patogen atau jahat. Kontrol. Kalau mau sedih, sedih aja, tapi sedihnya dialihkan kepada Allah dalam bentuk ketaatan. Kan gitu kan? Kalau bahagia juga sama. Itu sebabnya Nabi kita mengatakan, Rasulullah SAW mengatakan bahwa urusan seorang mukmin itu kan ajaib, kata Nabi. Kalau dia dapat nikmat, dia bahagia, dia syukur. Kalau dapat ujian, dia bersabar. Sabar sama syukur. Itulah pilihan hidup kita. Ya, seperti itu. Nah, terakhir, ya udah hampir jam 2. Tadi kan makanannya, ya, makanannya. Dan berarti, apakah ada cara kita untuk menguatkan atau menambah pasukan mereka? Si bakteri-bakteri tadi yang menjadi produsen hormon-hormon kebahagiaan atau serotonin sebagainya tadi. Ternyata ada. Ya, jadi ternyata kalau kita mau menguatkan mereka, maka berikanlah tambahan pasukan kepada mereka yang kita kenal dengan bakteri-bakteri bakteri-bakteri baik ya, yang kita kenal dengan probiotik. Apa itu probiotik? Probiotik itu sesuatu ya bakteri baik lah seperti itu, yang dia bisa meningkatkan kinerja dari pencernaan atau usus kita. Dan probiotik ini tidak lepas dari hal-hal yang berhubungan dengan fermentasi. Ya makanya kayak zaman sekarang ini ya. Soalnya solusi COVID ini dalam konteks ilmu ini itu sebenarnya mudah loh. Ya. Tadi kan sudah saya sampaikan ya bahwa 80-90% imunitas kita itu ada pada pencernaan. Artinya apa? Jangan bikin kacau pencernaan. Itu yang pertama. Artinya jangan cemas, jangan stres. Gitu loh. Jadi kayak sekarang kan banyak orang jadi parno luar biasa dengan virus ini. Bukan lagi stres tapi parno gitu kan. Ketakutan luar biasa. Ya. Bukan kita tidak waspada mah tetap perlu. Tapi kalau udah ketakutan luar biasa, ini bikin cemas ke badan atau ke tubuh kita. Ya. Jadi caranya gimana? Ya kuatkan saja pencernaan. Maka solusi-solusi yang kita bisa ambil apa? Ya salah satunya menguatkan pencernaan. Tadi dengan makanannya mereka, si bakteri-bakteri, atau dengan menguatkan mereka. Contohnya misalkan tempe kayak begini. Tempe ini kan probiotik. Ya, tempe ini probiotik, makanan probiotik ya. Tempe, miso, kemudian kimchi ya, atau mungkin probiotik lain dalam bentuk cairan yang sekarang banyak yang jual, yang mereka sebutnya ada fermentasi seperti itu ya. Ya termasuk ada cuka apel juga, itu kan fermentasi, tapi hati-hati cuka apel, ada beberapa jenis cuka apel yang prosesnya menggunakan alkohol. Ya, seperti itu. Jadi itu sebenarnya cara paling mudahnya. Cara paling mudah memperbaiki GBA tadi. Ya, jadi mulai dari kendalikan perasaan. Jadi mungkin Rasulullah SAW kalau ditanya apa doa yang paling sering dibaca beliau SAW ketika beliau di rumah atau lagi sholat, maka Aisyah radhiyallahu anha menjawab, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Kan gitu. Jadi wahai Rob yang membolak-balikan hati ini. Ya, jadi tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Nah gitu lah. Itu doa, kalau bahasa saya itu doa anti baper. Ya, atau minta kepada Allah agar memperbaharui hati kita. Allahumma aslih li qalbi. Ya Allah, perbaharuilah hatiku. Gampang kan? Gampang. Ya, kayaknya gampang. Ya. Cuman ya nggak semudah itu juga ya, nggak semudah itu juga. Maka kendalikan perasaan. Maka dalam Islam ya, perasaan itu menjadi pembahasan yang sangat banyak dibahas oleh ulama, emosi itu ya. Sampai Ibnu Qayyim al-Jauziyah dan beberapa ulama lain membuat banyak kitab-kitab berhubungan dengan itu. Jadi kalau kita tadi saya sampaikan bahwa populasi terbesar bakteri tadi itu memang adanya pada pencernaan, dan nggak usah pakai begini-beginian saja dia bisa terpengaruh. Artinya bakteri netral bisa berubah menjadi bakteri jahat dengan emosi yang buruk.
Maka kendalikan perasaan, kendalikan hati, kendalikan pikiran kita. Ya, seperti itu. Dengan apa? Dengan ketaatan. Ketaatan itu maksudnya apa? Kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh seorang mukmin itu akan memberikan kedamaian, ketenangan. Jadi sekarang di saat wabah seperti ini, maka sodako Anda atau sodako kita naikin jumlahnya. Tenang tuh, bahagia kita. Coba aja. Ya. Sholat sunnah kita diperbaiki, ya, atau mungkin ditingkatkan lagi. Itu salah satu caranya. Jadi subhanallah, ibu-ibu sekalian, dengan cara seperti ini tuh itu masya Allah ya, banyak sebenarnya solusi-solusinya yang bisa kita ambil di saat wabah seperti ini ataupun tidak wabah gitu kan. Maka protokol kesehatan dalam Islam, kalau kita bicara tentang protokol sekarang kan luar biasa, banyak protokol gitu kan. Islam itu juga punya protokol gitu loh. Kenapa kita nggak pakai protokol itu? Ya, wudhunya diperbaiki, sholatnya diperbaiki, ya, sholat malam yang jelas-jelas ada penelitiannya bahwa sholat malam itu meningkatkan imunitas. Kenapa nggak dikerjakan? Kan gitu loh. Jadi kayak wabah kayak sekarang ini ya saatnya kita memperbaiki diri dan memperbaiki apa yang masuk dalam pencernaan atau perut kita. Maka insya Allah hati tenang, bahagia gitu kan. Nggak baperan lagi, termasuk saya mungkin harus sampaikan kepada ibu-ibu sekalian bahwa kalau kita bicara misalkan menstruasi ya, menstruasi itu nggak boleh nyeri, nggak boleh panjang waktunya, nggak boleh jumlahnya. Kalau mens saja tes keluar gitu loh. Itu mensnya normal. Zaman dulu orang tua kita pakai begitu aja mensnya, tiba-tiba mens gitu kan. Waktunya. Nggak ada ceritanya nyeri-nyerian kayak zaman sekarang, keguling-gulingan sampai luar biasa nyeri. Itu kan berarti ada yang masalah dalam mana. Bukan di reproduksi mereka, tapi masalahnya ada di perut. Allah Ta'ala alam bisawab. Saya kembalikan lagi pada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.